Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Big match Liga Italia Serie A antara AC Milan versus Lazio di Stadion San Siro sempat diwarnai ketegangan hingga berujung kartu merah untuk Maurizio Sarri. Nasib apes menimpa pelatih Lazio Maurizio Sarri setelah dikalahkan AC Milan dengan skor 0-2. Sudah kalah, Maurizio Sarri juga harus mendapatkan hukuman kartu merah dari wasit setelah pertandingan AC Milan versus Lazio berakhir. Ketegangan itu terjadi di depan fans Lazio. Terlihat Maurizio Sarri mengamuk marah-marah sembari masuk lapangan. Aksi tersebut sempat mengundang perhatian penyerang gaik AC Milan Zlatan Ibrahimovic yang kemudian menghampiri Maurizio Sarri. Staf pelatih Lazio juga terlihat melerai adu fisik antara Maurizio Sarri dengan seorang pemain AC Milan. Insiden itu tak luput dari perhatian wasit Daniel Civi. Alhasil, pengadilan lapangan itu langsung mengeluarkan kartu merah ke Maurizio Sarri. Meskipun kamera sempat menyoroti Zlatan Ibrahimovic yang terlihat tegang dan menghampiri kerumunan, belakangan terungkap duduk perkara yang membuat pelatih Maurizio Sarri mengamuk. Tidak ada hal yang khusus, ucap Maurizio Sarri dikutip dari Football Italia. Anak muda itu membuat isyarat yang tidak boleh Anda lakukan pada orang yang lebih tua, dan Zlatan Ibrahimovic kemudian menenangkan semuanya. Hal-hal seperti ini terjadi di lapangan, lanjut Maurizio Sarri. Usut punya usut, pelatih Lazio itu tersinggung dengan aksi pemain muda AC Milan Alexis Saelemaekers yang dianggap berlebihan setelah wasit meniupkan peluit panjang. Menurut Chance, Maurizio Sarri meminta lebih banyak rasa hormat dari pemain berusia 22 tahun itu. Di laga tersebut, AC Milan berhasil menumbangkan Lazio lewat gol Rafael Leao dan Zlatan Ibrahimovic. Kemenangan tersebut membuat AC Milan meraih hasil sempurna dari 3 pertandingan pembuka Serie A musim ini. Sementara Lazio cuma mengemas 6 poin. Selanjutnya Lazio akan menghadapi Galatasaray dalam pertandingan pembuka Liga Eropa pada hari Kamis. Setelah itu, Ciro Immobile dan kawan-kawan bakal menjamu Cagliari di Stadion Olimpico minggu depan. AC Milan memulai musim 2021-2022 dengan mulus. Lebih dari itu, Rossoneri bermain cantik dan bikin mantan penyerang Andriy Shevchenko terpesona. AC Milan melalui 3 partai pertama Serie A musim ini dengan kemenangan. Tim besutan Stefano Pioli ini mengalahkan Sampdoria, Cagliari, dan Lazio mencetak 7 gol dan baru kebobolan sekali. Dengan AC Milan tak banyak mengalami perubahan di musim panas, Pioli bisa melanjutkan proyek dan ide-ide permainannya. AC Milan bermain dengan transisi dan serangan-serangan cepat seperti yang terlihat kala menumbangkan Lazio pada Senin 13 September 2021 kemarin. Mereka adalah tim yang hidup, bermain dengan kecepatan tinggi, sebuah tim yang menyenangkan untuk ditonton, bermain dengan simpel dan luar biasa, dengan mudah membangun aksi luar biasa, ungkap penyerang legendaris AC Milan Andriy Shevchenko kepada La Gazzetta dello Sport dikutip dari Football Italia. Mereka menciptakan peluang, bermain vertikal, selalu mencoba mengontrol dan punya banyak solusi. Saya menyukai tim ini. Mereka akan ada persaingan sampai akhir untuk mencoba memenangi Scudetto, imbu pemilik 322 caps bersama Diavolo Rosso tersebut. AC Milan diperkirakan akan kembali bersaing ketat untuk gelar juara Serie A. Mereka dianggap punya keunggulan karena tim-tim top lain seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, dan AS Roma mengalami pergantian pelatih sehingga memulai proyek baru. Inter banyak berubah tapi tetap kompetitif, lalu Napoli, AS Roma, dan Juventus yang biasanya mereka start dengan buruk tapi selalu tahu caranya bangkit, lanjut Shevchenko. Saya melihat keseimbangan yang bagus di kejuaraan. Kompetisi ini akan lebih indah karena alasan tersebut. Walau statusnya masih pemain Girondins Bordeaux, namun Yacine Adli tetap ingin bersungguh-sungguh dalam masa peminjamannya di sana. Ia tidak ingin dicap sebagai pemain baru AC Milan yang membebaninya. Adli pada jendela transfer musim panas lalu baru saja diresmikan sebagai salah satu rekrutan AC Milan. Rossoneri membutuhkan setidaknya 8 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan gelandang berusia 21 tahun tersebut. Dari total 11 pemain baru di San Siro, hanya Adli yang harus menjalani masa
masa peminjaman di klub sebelumnya. Bukan masalah besar karena pemuda Prancis berdarah Al-Jazari tersebut tidak keberatan merumput di Matmut Al-Tantico Stadium untuk semusim lagi. Di musim 2021-2022, ia berharap bisa membantu Bordeaux meraih prestasi yang lebih baik lagi dari musim sebelumnya. Adli memang terkenal ambisius dan bahkan secara terang-terangan mengkritisi rekan satu timnya akibat kurangnya kekompakan. Saat Anda punya kans bergabung dengan AC Milan, maka idealnya Anda langsung jadi bagian mereka. Aku tidak masalah harus menunggu di Bordeaux karena ini jadi syarat kelancaran transferku, papar Adli. Aku sama sekali tidak kesal dan justru bahagia. Musim ini persiapan terasa lebih matang. Publik akan melihatku sebagai pemain AC Milan sekarang, tapi aku tidak takut. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjawab ekspektasi. Ruang ganti Bordeaux tidak bermasalah, ada banyak pemain senior. Jika dibutuhkan aku akan bicara. Tujuanku musim ini adalah bermain sebaik mungkin tanpa ada konflik seperti musim lalu, tambahnya. Zlatan Ibrahimovic bermain gemilang saat membantu AC Milan meraih kemenangan 2-0 atas Lazio dalam pertandingan Serie A pekan ketiga di San Siro 12 September 2021. Menandai comebacknya pasca cedera panjang, ia berhasil mencetak gol perdananya. Lazio mencoba menguasai permainan sejak awal babak pertama, namun mereka baru bisa memberikan ancaman serius pada menit ke-17 ketika sundulan Sergio Milankovic-Savic mengarah tepat ke kiper Milan Mike Maignan. AC Milan mencoba merespon melalui tendangan David Calabria serta sundulan Rafael Leao pada menit ke-23 dan ke-25. Namun, kedua percobaan itu masih melebar. Berikutnya penyerang Lazio Ciro Immobile melepaskan tembakan pada menit ke-36, tetapi bola masih diblok back oleh Alessio Romagnoli. AC Milan baru mencetak gol pada menit ke-45 lewat serangan balik dan diselesaikan oleh Leao. Ia berhasil menaklukkan Pepe Reina dari jarak dekat dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. AC Milan hampir menggandakan keunggulan melalui hadiah penalti injury time babak pertama setelah Frank Kessie dilanggar oleh Ciro Immobile. Namun, wasit mengkonfirmasi insiden itu dengan melihat VAR. Kessie maju sebagai eksekutor tetapi gagal menggandakan keunggulan AC Milan setelah tendangannya melambung. Zlatan Ibrahimovic masuk pada menit ke-61 babak kedua menggantikan Leao. Ini merupakan comeback Ibrahimovic setelah pulih dari cedera panjangnya. Hanya butuh waktu 6 menit sejak masuk lapangan untuk Ibrahimovic mencetak golnya. Ante Rebic mengirimkan umpan yang tak disia-siakan oleh Ibrahimovic untuk menaklukkan Reina. Milan unggul dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat Diavolo Rosso mempertahankan start sempurna untuk memimpin klasemen Serie A dengan 9 poin atau unggul selisih gol dari Napoli di posisi kedua. Sedangkan Lazio tertahan pada urutan 6 pada 6 poin. AC Milan tidak menemui kesulitan berarti ketika bertemu Lazio di San Siro dalam laga lanjutan Serie A yang digelar hari Minggu 12 September 2021. Mereka berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor meyakinkan 2-0. Sudah cukup lama sejak pendukung AC Milan menyaksikan aksi Ibrahimovic di lapangan. Cedera lutut yang dialami pada bulan Mei lalu membutuhkan waktu penyembuhan yang panjang. Jangankan bersama AC Milan, aksi Ibrahimovic pun bisa tersaji di pentas Piala Dunia 2018 kemarin. Dan setelah menjalani masa pemulihan yang intensif, Ibrahimovic mencatatkan debut di musim 2021-2022 dengan gol. Ini adalah sebuah peringatan keras buat para pesaing AC Milan di Serie A, Coppa Italia bahkan Liga Champions. Bahwasannya, cedera dan usia tidak membuat kualitas King Zlatan jadi berkurang terutama dalam hal mencetak gol. Zlatan Ibrahimovic menyandang status sebagai bintang dan tumpuan di lini depan. Lalu ada Olivier Giroud yang telah membuktikan dirinya sebagai alternatif, akan tetapi Milan tetap membutuhkan sosok Ante Rebic di lini depan. Pemain asal Kroasia itu terbilang serba bisa. Ia mampu mengisi posisi sebagai winger dan penyerang tunggal dalam formasi 4-2-3-1. Dan ketika diberi kepercayaan, Rebic sama sekali tidak menyia-nyiakannya. 2 assist yang disumbangkan dalam pertandingan kali ini membuktikan peran besar seorang Rebic buat Rossoneri. Tentu, ini akan menjadi PR besar buat Stefano Pioli untuk menyesuaikan
menyesuaikan strateginya agar Rebic bisa tampil di setiap laga. AC Milan masih menanti gelar Scudetto pertamanya sejak terakhir kali memenangkannya pada musim 2010-2011 lalu. Memang dalam beberapa tahun terakhir, Rossoneri cukup terpuruk dari segi performa dan prestasi. Namun sejak musim kemarin, AC Milan nampak menjanjikan. Mereka bakal sempat menduduki posisi teratas dalam klasemen sebelum finish sebagai runner-up karena disalib oleh rival sekotanya Inter Milan. Performa menjanjikan tersebut berlanjut di musim ini. AC Milan adalah salah satu dari 3 tim bersama AS Roma dan Napoli yang meraup kemenangan dalam 3 laga. Ini bisa menjadi tanda bahwa AC Milan telah siap untuk menjadi juara. AC Milan sejatinya tertarik mengamankan servis Florian Grilis dari Hoffenheim pada bursa transfer musim panas kemarin dan bahkan sempat mengajukan tawaran resmi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, Grilis merupakan salah satu target konkret untuk memperkuat lini tengah Stefano Pioli lantaran manajemen Rossoneri mengidentifikasinya sebagai peluang pasar potensial. Ketertarikan raksasa Serie A tersebut sejatinya terjadi pada musim semi lalu yang berbuat tawaran resmi setelah Piala Eropa berupa tebusan 8 juta euro atau sekitar 128 miliar plus bonus 2 juta euro atau sekitar 32 miliar. Meski dengan kesediaan pemain internasional Austria tersebut untuk merampungkan transfernya, kesepakatan tak pernah mendekati usai lantaran tuntutan Hoffenheim yang dianggap AC Milan terlalu tinggi bagi bintang yang akan habis masa kontraknya Juni mendatang. Paolo Maldini dan Ricky Massara lantas mengalihkan perhatian mereka kepada Yacine Adli dari Bordeaux lantaran mereka menyadari bahwa gelandang 26 tahun tersebut berada di luar jangkauan mereka dari sudut pandang ekonomi. Rossoneri pun merekrut starlet Prancis dengan nominal sama, persis seperti yang mereka tawarkan terhadap Hoffenheim. Kini, Grilis telah melewatkan bergabung dengan AC Milan dan akan tetap membela klub Bundesliga setidaknya hingga musim panas tahun depan mengingat manajemen telah memilih berpaling pada Adli. Meski kemungkinannya kecil, bukan hal mustahil jika kedepannya raksasa Serie A tersebut akan kembali menyicil peruntungan untuk mendaratkan ke Italia. Ex-striker AC Milan Alberto Gilardino memperingatkan Rossoneri bahwa Mohamed Salah akan menjadi ancaman terbesar bagi gawang Mike Maignan. Kompetisi Liga Champions 2021-2022 akan segera dimulai lagi dan sangat dinantikan para penggemar sepak bola dimanapun. Apalagi di matchday nanti akan ada laga big match antara Liverpool versus AC Milan. Laga ini akan dilangsungkan di Anfield. Ini adalah pertemuan ketiga kedua klub dengan sejarah panjang di Eropa. Bagi AC Milan, ini adalah pertama kalinya bertandang ke markas Liverpool. Mereka akan merasakan atmosfer Anfield yang terkenal saat skuad Dallas menjamu lawanannya di Liga Champions. Alberto Gilardino mengatakan pertandingan di Anfield nanti pasti akan sangat berat bagi AC Milan sebab semua orang tahu Liverpool sangat garang kala bermain di markasnya sendiri di Anfield. Gilardino kemudian juga berpesan pada Milan agar ekstra waspada pada Mohamed Salah sebab ia adalah pemain yang sangat berbahaya dan ia tahu betul kualitas pemain Mesir tersebut. AC Milan akan menderita tetapi mereka juga tahu bagaimana membuat masalah bagi The Reds, buka Gilardino kepada laga Stadio Sport. Rossoneri akan memainkan pertandingan yang hebat. Yang paling saya takuti adalah Momo Salah. Ia adalah rekan setim saya di Florence dan saya menyukai Jurgen Klopp. Ia adalah pelatih yang praktis dan bermain direct, pujinya. Alberto Gilardino menambahkan, AC Milan memang akan menderita melawan Liverpool. Namun ia yakin Stefano Pioli akan menemukan cara untuk bisa menetralisir tekanan dari sang tuan rumah. Stefano Pioli adalah pelatih saya di Bologna dan hari ini ia memiliki lebih banyak pengalaman, seru Gilardino. Ia akan tahu bagaimana menghadapi intensitas lawan mereka dan memperlambat mereka, klaim Gilardino. Liverpool akan menjamu AC Milan di Anfield pada 6 September 2021. Kemudian Milan akan menjamu Mohamed Salah dan kawan-kawan di San Siro pada 8 Desember 2021.
AC Milan tampaknya tidak memiliki keraguan terhadap Alexis Saelemaekers dan puas dengan investasi terjangkau yang mereka kucurkan untuk meminangnya dari Anderlecht. Salah satu pemain Rossoneri yang saat ini menikmati awal manis musim ini adalah Saelemaekers yang juga berhasil bersinar bersama tim nasional negaranya di level internasional melanjutkan performa apinya di Serie A. Pemain internasional Belgia tersebut berhasil mencetak gol ketiganya untuk negaranya dalam kemenangan 3-0 atas Republik Ceko beberapa waktu yang lalu setelah hanya 10 menit melalui umpan terukur dari Romelu Lukaku yang memberinya kesempatan melakukan finishing tajam ke arah gawang. Calcio Mercato menyebutkan bagaimana winger 22 tahun tersebut merupakan salah satu catatan positif dari beberapa pertandingan resmi musim ini yang menunjukkan tingginya etos kerja dan komitmen seperti yang telah ia lakukan sebelumnya dengan kini kualitas yang lebih besar dan ditambahkan. Stefano Pioli sangat jelas dengan mantan bintang Anderlecht tersebut meski dengan kedatangan Junior Mesias mengingat ia tetap akan menjadi starter di sayap kanan Diavolo. Secara keseluruhan, Saelemaekers didatangkan Milan dengan tebusan sekitar 7,5 juta euro atau sekitar 120 miliar dan tampaknya nominal tersebut sangat murah sekarang mengingat ia telah mulai memberikan pengaruhnya di timnas Belgia. Bagi rasa Serie A, ia langsung menjadi pemain kunci dan ia akan terus menjadi salah satu bintang klub baik untuk masa sekarang dan masa depan.